it's very important that kita benar-benar rally the troops regardless, you know, whether it's winter tech, regardless any situation, downtime, uptime gitu. It's to rally the team towards the vision and the mission and make them still motivated terhadap impact yang mereka bisa berikan gitu. Pada episode sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan Melissa dan mendengarkan kisah di balik Nakama. Misi Tokopedia dari awal itu tentang bagaimana caranya kita mendemocratize commerce through teknologi. Jadi gimana kita membawa teknologi sebagai solusi untuk para UMKM mengembangkan bisnis mereka lebih luas, membangun brand mereka, memanage toko mereka, dan juga gimana caranya mereka bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan mudah gitu melalui seperti advertising dan pun akses kepada customer ya. Dan adanya platform ini juga penting bagaimana merchant kami itu bisa savvy enough dan mengerti untuk nge-digitalize themselves agar mereka itu bisa menggunakan segala tools ini maksimal gitu. Kali ini, kami akan menggali lebih dalam dan ikut melihat pandangan Melissa dengan dunia bisnis, startup, dan UMKM ke depannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ikuti lebih lanjut di episode kali ini. Saya Andi Taufan, pendiri serta CEO Amarta. Amarta hadir melayani masyarakat piramida terbawah sejak 2010 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera merata melalui keuangan digital. Perjalanan saya mendampingi UMKM di pelosok negeri memberi saya pengalaman bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Kini, saya ingin berbagi cerita perjalanan dari pemimpin-pemimpin hebat, bagaimana mereka memimpin dengan karakter, bagaimana memberikan impact yang berkelanjutan. Kalau dulu ngebandingin sebagai ya kan dari awal dari team members terus jadi mid level manager, kemudian mindset apa yang berubah pas sekarang jadi CEO? Mindset apa yang berubah ya? Banyak banget ya. Apa yang menarik? From a doer to become one that actually leads the strategy forward ya, and takes the hardest call. Jadi mindsetnya itu benar-benar kalau kita sukses is the success of the team. Kalau kita gagal is kegagalan me as the leader gitu. It's actually not something that is easy to do and easy to take gitu. Tapi it is a very big responsibility ya. Jadi how we make everybody itu bisa again tadi seperti memberikan impact dan juga be successful because we make others successful. Tapi kalau gagal ya pastinya nervousnya ya kesalahan itu kan selalu terjadi ya. It's just part and parcel of life. Kalau gagal ya I will need to be the one that takes the first responsibility basically gitu ya. And it's not simple ya, apalagi dengan go to group dan juga dengan bisnis e-commerce yang memang secara impact itu besar. Jadi tanggung jawab tuh bukan hanya ke tim, tanggung jawab itu kepada merchant, kepada buyer dan pada partners kita. Karena sekarang even go to group sendiri kita secara GDP impact itu udah kontribusi lebih dari 2,2% of Indonesia GDP. So the responsibility is huge, the trust is huge. Kita harus sangat cepat untuk inovasi, tapi juga kalau gagal sangat cepat untuk bangun kembali gitu. Seru tuh itu ngobrolin, luar biasa tuh. ngobrolin itu seru juga tuh. Jadi kalau ngelihat tren sekarang ngomongin kompetisi, ngomongin tren industri, terus customer behaviors juga makin berubah, terus ada aja muncul perusahaan-perusahaan baru menawarkan produk yang makin kompetitif gitu kan. Mungkin berapa 5 tahun lalu, 10 tahun lalu the way we define competitions tuh sama sekarang tuh beda banget, apalagi dengan eranya Mbak Melissa sebagai leader ini. Ngelihat competitions di era sekarang kayak gimana? Ya, kita sebenarnya selama saya 11 tahun di Tokopedia, competition itu selalu ada ya. Cuma memang skalanya berbeda setiap tahun karena Tokopedia juga berkembangnya kan in a different level every year gitu. Kalau kita melihat sih kita sangat apresiasi kompetisi karena it's because of competition that we become very much different gitu ya, secara lebih cepat execute, lebih cepat problem solve gitu. Ini semua didorong juga terhadap
pressure competition gitu. Tapi buat kita sebenarnya the biggest competition is diri kita sendiri gitu. Karena whenever we get distracted about our competition, you always look left and right. And when you do that, kita akan selalu a step behind, pretty much. Karena ya dia ngapain, jadi kita selalu ketinggalan gitu. Makanya fokus kita benar-benar how we be better than ourselves, how we focus on consumer dan selalu mendengarkan feedback dari consumer, dari merchant, dari partners, agar kita bisa lebih baik. Karena fokus kita itu ya, if even we are 1% better than diri kita kemarin, 1 year down the road, you are actually a lot better than what you were a year back gitu. Jadi buat kita fokusnya benar-benar setiap kali metrik, ya whatever metrics we have, it's how we beat our own metrics. Dengan membuka mata membuka mata lebar-lebarnya untuk belajar dari competition, dari market lain gitu. Namun ya we shouldn't be too focused on competitions, but always have the underdog mindset, growth mindset untuk challenge diri kita dan juga belajar gitu dan ya terus maju. Keren banget, top. Tepuk tangan lagi. Keren banget dengerinnya. Aku energinya jadi sangat termotivasi habis ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus kan kalau ngomongin Tokopedia tuh UMKM, I think it's part of the Tokopedia ya UMKM gitu, dan sama kayak kita di Amarta, kita juga mendampingin, kasih modal buat UMKM, kita ngelihat UMKM buat tumbuh dan ya bisnis kita bisa berkembang kalau UMKM-nya makin sukses, makin maju, dan kalau ngelihat potensi UMKM kan ya kalau bisa dibilang Tokopedia udah di mana-mana gitu, dan ini udah ditapin semua belum sih, atau ngelihat potensi ini udah masih gede atau udah mature stage-nya, atau gimana kalau Mbak Melisa melihat? Memang it's a lot in terms of numbers, tapi kalau ditanya whether it's enough or not, definitely not gitu. Karena UMKM di luar masih besar. I think Indonesia ya angka kita dengan the true UMKM Indonesia masih cukup banyak secara opportunity. Tapi not just having them on board, it's pretty much how to make them successful ya. Gimana caranya kita bisa kembangin mereka punya bisnis. Mungkin mereka sudah listed di Tokopedia, apakah mereka punya brand dikenal. Jadi PR-nya pun masih luar biasa banyak untuk kita grow UMKM, dan Indonesia itu backbone-nya kan UMKM gitu. Dan PR dari Tokopedia pun fokus kita ya karena UMKM itu punya disadvantages banyak ya, mungkin akses ke modalnya lebih dikit gitu ya, akses ke mungkin knowledge-nya lebih dikit, dan mungkin ya akses kepada infrastruktur yang bisa bikin mereka lebih sukses mungkin lebih dikit. Tapi saya rasa itu justru tugasnya platform gitu, platform seperti Tokopedia untuk mendemocratize, yang memberikan fairness nih. We gave you all these tools, regardless you have access or not, sebenarnya secara tools kita akan memberikan sama. Jadi UMKM di Surabaya, UMKM di Jakarta bisa berkompet dan bersaing dengan tools yang sama. Yang penting ya mereka tetap niat untuk kreatif lah ya, menjual produknya. Tantangannya apa sih kalau kita ngelihat UMKM untuk bisa naik kelas? Kalau kita lihat kadang beberapa hal ya. Satu, kadang secara quality produk gimana bisa itu bagus ya, secara how to package, how to actually sell the product, describe the product, quality of the product itu masih banyak yang perlu kita banyak bantu juga gitu. Terus kedua ya dari sisi branding dan marketing sendiri. Kadang ya simple as packaging aja membuat satu produk yang misalnya murah bisa menjadi mahal gitu. Jadi how to actually brand and package their product itu juga sesuatu yang kita juga banyak trial ya dan eksperimen dengan beberapa merchant gitu. Dan juga another thing it's ya terhadap how they manage their own financials ya. Jadi kadang mereka gimana caranya kita bisa memberikan loan gitu, mungkin juga dari Amarta ya, untuk mereka bisa berkembang dari sisi bisnis. Gimana cara mengolah dana itu? Gimana caranya dengan the least investment you can grow the most gitu. Jadi pakai tools apa sih? Pakai advertising kah? Should I spend di sisi investment di misalnya bikin packaging produk, di marketing atau di apa? Nah ini semua
karena kita lihat cukup banyak effort juga dari sisi kita untuk membantu gitu. Iya. Jadi beautify their product, how to spend the money, how to even build the brand. Ya ini PR ya Tokopedia juga sebagai platform untuk bisa memberikan akses gitu ya. Jadi ya I guess it's a lot of things still menjadi PR kita semua. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Mungkin kita cek lagi kalau teman-teman di sini ada juga yang mau nanya. Pertanyaan favorit banyak orang, soalnya saya ditanyakan. Terima kasih Angela buat pertanyaannya. Jadi saya sendiri punya 3 anak, jadi tidak gampang hidup saya. Pas saya join di Tokopedia, that's how. Kadang orang bilang ya di Tokopedia, ya anaknya bukan cuma 3 ya, tambah berapa ribu orang di Tokopedia gitu. Cuman when I think about work life, actually the key is not trying to achieve work life balance gitu. Kalau saya lihat dan pengalaman saya sendiri gitu, sebenarnya work life harmony sih yang lebih penting untuk kita capai ya. Jadi gimana caranya work dan life dan family itu bisa saling support satu sama lain, tapi bukan terpisah. Karena if you're trying to lead the work life balance, kadang kita memisahkan ini sampai ya kadang kita struggle sendiri ya untuk membalance gitu. Padahal family itu sebenarnya is a very strong very strong support system untuk kita bisa kerja dengan baik, kita bisa fokus dan kita bisa memberikan dampak lebih besar. Karena tanpa supportnya keluarga, ya you always feel you're fighting alone. Setuju banget. Untuk manage stres juga biasanya kalau main sama anak. Exactly gitu. Dan sama juga di kerja, karena kalau saya rasa di kerja itu, kalau di kerja itu nggak punya satu tim yang juga bisa mengerti how to create work-life harmony all together, you know, whenever you're struggling with your family, ya your team nggak bakal tahu gitu ya, kayak ya you stres sendiri gitu. Jadi kalau buat saya sih lebih gimana menyatukan ini menjadi satu. Jadi kalau saya lagi kerja, ya saya bakal berikan, saya communicate ya things to my family gitu. Jadi mereka aware what I'm actually doing, what I am actually struggling, and how they can support gitu. Many times sebenarnya suami saya walaupun bidangnya beda dengan saya, itu selalu memberikan advice dan perspektif yang oh iya juga ya, benar juga gitu. So having that ability to actually put it into one and making them feel that they are part of our life and part of work gitu ya, it's super important. Kayak anak-anak saya sering ajarin, mami working dulu ya gitu ya, kamu ini dulu nanti kita weekend play, mereka mengerti gitu. Jadi if you don't give them the understanding, they wouldn't. Tapi pas saya pulang, ya pastinya saya bilang, saya harus ngajarin anak saya dulu ya, besok ulangan gitu. Dan ya timnya akan ngerti gitu, timnya juga akan bekerja keras untuk help cover each other gitu ya. Jadi it's how both side tuh bisa sebagai satu keluarga sih. Jadi it's important to have a very strong support system dari rumah, dan juga support system di tempat kerja, karena it has to work as one music ya. Kalau yang aku sempat baca, William juga bilang Melissa Mothers of Dragons. Mother Dragons ya. Itu ceritanya gimana bisa ada istilahnya gitu di Tokopedia? Iya, I guess. Itu mungkin Will bisa jawab lebih banyak. Cuman ya, I think leading Tokopedia itu nggak mudah ya. We have very strong leadership people as well. Dan juga pastinya satu tim yang cukup very strong gitu. Jadi ya Mother of Dragons ya sebenarnya gimana caranya kita bisa seperti tadi sih, lebih benar-benar merally everybody, and even in work we don't treat them like just professionals or colleagues, tapi as family gitu. Of course in a part where ya kalau ada kesalahan you need to be as strong as that. Tapi kalau ada ada sukses, you need to be really proud of them gitu. Jadi it's more so embedding and bringing what I learn in family untuk ke tempat kerja juga ya. Jadi cuma mungkin ya kalau di rumah kan anak-anaknya kecil-kecil ya. Kalau di Tokopedia anak-anaknya timnya lebih besar dan lebih strong. So it's ya kadang implementing motherhood ya in both sides, and that has been very helpful ya untuk building a team sih.
13 tahun perjalanan Tokopedia berarti tahun ini 13 ya? Ya, tahun ini 14. Tahun ini 14 tahun. 14 tahun perjalanan Tokopedia. Nah, ceritain dong, what's next? Ada apa lagi nih ke depannya? Apalagi yang seru, yang kita tunggu-tunggu nih? Ya, masih banyak PR kita ya, walaupun sudah 13 tahun. Udah pastinya mungkin many of you would have udah sempat dengar juga, pastinya path towards profitability it's super important. Karena kita sudah 13 tahun, pastinya kita sudah harus bisa sustainable. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya harus bisa mengenerate value kepada para mitra kita, merchants, buyers, partners. Dan dari situ juga bisa fund reinvestment kembali untuk grow the platform agar ya the more the buyers, of course the happy the merchant juga. Jadi flywheel ini harus terjadi sustainably. Itu very key focus of Tokopedia as well as GoTo Group. Kedua, kita memang secara platform fokusnya juga kepada 3 hal gitu. Gimana kita terus expand dengan cara yang sustainable dan juga bisa menjangkau lebih banyak segmen gitu ya, dan menjadi relevan terhadap how we engage people. I mean dengan sekarang, I mean if you've seen juga anak zaman sekarang dengan mungkin anak zaman dulu cara engage dengan aplikasi pun berbeda ya, sangat content driven, content rich. Nah, Tokopedia pun banyak fokus terhadap sana gitu. Gimana caranya kita engage the new generation through content, AI, personalization. Everybody really loves the word AI right now. Itu juga harus menjadi sesuatu yang bisa engage user kita to whole new level dan membawa value kepada merchant gitu. Dan juga banyak terhadap ya gimana caranya kita do things in a whole different way, having in mind efficiency ya. Kalau saya selalu bilang ke tim juga gitu, kita tuh harus menjadi the most innovative dan juga the most efficient gitu kalau kita mau sukses ya. Karena ya we can't be just it's no longer the olden days where you grow at all costs. This point of time the only way to really grow is push innovation as much as we can gitu ya. Dan juga when we look at cara kita beroperasi, gimana kita bisa paling efficient, karena that's how you are very different dengan yang lain gitu. And you sustain yourself forward. So those are the key things we are trying to focus on sih. Top, tepuk tangan dulu dong. If you can turn back time, what would you tell to younger you? Wow, ini sulit ya. If I can turn back time, what would you tell to the younger you? I guess gimana caranya untuk lebih cepat belajar ya, karena sometimes we learn by doing gitu ya. Tapi at a lot of times we can actually learn from not just people around you, advices, books, videos. There's so many ways kita bisa belajar gitu lebih cepat. Mungkin dulu lebih banyak mungkin saya pribadi itu belajar dari kesalahannya diri sendiri gitu ya. If I could have actually exposed myself to actually learn faster dari everyone around and even the resources provided, mungkin I would have avoided some of those. So don't give an excuse that you're too busy to learn. Don't give an excuse that you're too tired to read a book or to even hear a podcast atau apa ya, karena those actually would give you shortcuts in life. Mungkin dulu kayak kadang saya rasa I spend too much time to just execute without pausing to learn and reflect. So the more I think about it, kita as professionals itu it's always important to make time for reflection gitu. Karena those are moments that you always become better and more effective dibanding just trying to do many things and thinking that kalau kalender saya penuh, I'm doing a lot of things gitu. Padahal nggak juga. It's how you spend your time wisely. Quality time better than quantity. So remember that itu saya belajar banget sih. Yeah. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Nah, teman-teman, makasih banyak ya udah mendengarkan diskusi dan sharing dari Mbak Melisa. Makasih banyak loh. Nah, sama-sama, semoga membantu. Seru ngedengerinnya juga ini. Aku juga banyak belajar hari ini. Teman-teman semua, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Melisa. Teman-teman semua, jangan lupa untuk terus ikuti
bincang-bincang bersama tokoh inspiratif lainnya di Impact Talk with Andi Taufan. Sampai berjumpa di episode berikutnya.